ada ketua Lemasko baru. Ketua Lemasko baru ini yang nanti menandatangani surat untuk mengambil besi tua yang ada di Jakarta. Sebenarnya Bapak wartawan ini juga sudah tahu, kita tidak ulang lagi toh. Bapak ini kan Kalau jika terjadi musnah bagaimana kata kasarnya ini tindakan kan dari kudeta ini Bapak. Hah? Kata kasarnya ini kan kudeta. Itu untuk menandatangani surat ketika mereka ke Jakarta, itu pengusaha di sana sampaikan bahwa kamu harus ada tanda tangan ketua Lemasko yang sah. Ya, mereka harus memanipulasi sehingga harus ada ketua Lemasko yang sah dengan cara melakukan musyawarah. Berarti musdalup yang mereka usung ini mau bayar utang sebenarnya. Iya, sebenarnya tujuannya untuk membayar utang saja. Itu lalu begitu. bayar utang. Iya, Ya. begitu. Utang sudah miliaran dan nah ini Bapak mungkin ini bisa kami mau sampaikan itu. Cuma mereka ini sudah bukan bagian dari Lemasko karena kita anggap mereka itu mereka pecatan Lemasko. Ya, kelompoknya Filipus itu kelompok yang sudah tidak diakui lagi oleh Lemasko yang sah. Jadi mereka itu kami anggap bukan apa-apanya. Secara hukum mereka sudah tidak punya apa-apa lagi di lembaga ini. Apalagi mengatasnamakan diri sebagai BM Lemasko. Gitu. Tapi kalau pada akhirnya musda terjadi, Tidak bisa bagaimana karena pihak keamanan sudah kami hubungi pihak keamanan supaya untuk mengintervensi itu semua. berarti tidak sah gitu ya. Jadi tidak sah dan tidak mungkin akan bisa dilakukan. Siap. Mereka akan ditangkap kalau sampai mereka melakukan itu. Iya. Di atas negeri kita sendiri. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak-bapak, ini mungkin bisa dijelaskan Sebenarnya kelompoknya Bapak Filipus ini mereka kelompok yang sudah tidak diakui oleh kami Lemasko yang sah. Karena kenapa? Karena Filipus sebagai ketika dia masih sah terlibat di kita sebagai anggota BM, itu dia selalu membuat surat-surat keluar mengatasnamakan lembaga dan melakukan pinjaman-pinjaman uang di luar kepada pengusaha-pengusaha itu mengatasnamakan lembaga. Sehingga kasus ini membuat kami lembaga membuat keputusan untuk memecat beliau. Gitu. Nah itu. Lalu berikutnya karena mereka mengejar besi tua yang ada di Jakarta, mereka tidak punya uang, mereka jual tanah, mereka pinjam uang di pengusaha-pengusaha baik yang ada di Timika maupun yang ada di Jakarta untuk bolak-balik Jakarta mengurus besi tua yang sebenarnya tidak jelas itu. Untuk mereka nginap di hotel, mereka pakai akomodasi. Karena mereka tidak punya uang, mereka pinjam di pengusaha-pengusaha. Nah, sekarang pengusaha-pengusaha ini minta kembali uang yang sudah mereka pinjam. Nah, salah satu cara yang harus mereka kembalikan uang ini, mereka mulai ganggu lembaga ini lagi dengan cara supaya membuat musdalup. Mau kudeta begitu. Iya, mau kudeta lembaga ini. Makantai semua. Kenapa ada berkat sendiri, kenapa kita tidak bangun ini dan kita lagi pelankan ke depan. Lokasinya di mana, Pak? Lokasinya masih dirahasiakan, kita sudah pastikan semua, kemudian nanti rekan-rekan perlu kita undang bahwa kita akan lakukan satu kegiatan itu. Dan itu bukan cuma sampai di sini, ya itu ya nanti kita akan lakukan. Saya juga minta ke pihak manajemen Freeport bahwa besi tua kami sampai detik ini Bung, kami tidak tahu itu besi dari mana. Tetapi besi yang sementara itu yang ada di Freeport, yang ada di posisi di mile 38 itu Lemasa dan Lemasko kita punya MOU ya. Kita mempunyai MOU, salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh Lemasa dan Lemasko yaitu PT Elhama Family. Dalam hal ini pembeli kita yang mitra terpercaya adalah PT Elhama Family atas nama saudara Jameludin. Jadi Jameludin ditunjuk oleh Lemasa dan Lemasko untuk dia melakukan pekerjaan besi tua, pekerjaan besi tua yang ada di mil 39, titiknya cuma di situ, mil 39, 38. Jadi besinya ditampung di situ, kemudian pembeli kita MOU-nya saudara kita jual ke dia uangnya lalu dibagi dua. Ya, ini yang jelas ya, ini kita tidak usah yang pikiran Jakarta.
baru uangnya tidak banyak juga, tergantung besi kadang ya, tergantung besi juga kan ada kelas-kelasnya ya, ada baja, ada ringan, ada alma, ada apalagi tembaga, aki apa itu, jadi tidak banyak juga. Jadi uangnya biasa metodenya itu pembelinya dia ambil dari mil 38 atas diprakarsa oleh dua lembaga adat, didukung oleh Freeport ya. Kemudian pembeli dia bawa, sebelum dia bawa berapa ya, tidak banyak, biasanya sedikit cicil, harga juga ya, kita tidak mau pusing. Iya ya, kita tidak mau pusing. Biasanya tuh ngetembedenya nanti bayarnya di Jakarta, barang ini itu mau kosong semua. Lebih yang penting barang, ada barangnya kita, pembeli kau ambil, kau bawa, yang penting sebelum kau bawa kau bayar. Hasil daripada, bukan yang sudah ini ya, masih kita 2 tahun ini ya 2 tahun ini ya sedikit-sedikit kita kumpul, ada ambulansnya suku Komoro seperti itu yang kita sudah lakukan, hasil daripada sedikit kita kumpul ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita kumpul ada itu yang baru teman-teman, ada Lipo juga itu ada ambulans ya. Iya. Ambulans laut, speedboat ambulans ya, speedboat laut, itu dijadikan ambulans untuk ya warga kita. Biasa kan ada yang meninggal mau dibawa pulang, biasa mengalami kesulitan. Nah, itu menjadi pelayanan hasilnya daripada bisnis itu yang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ambulans sudah datang, kita juga akan ya sedikit-sedikit kita tampung lagi, saya dengan para wakil-wakil untuk ke depan nanti ada ya, depan juga untuk ada peletakan sepatu pertama untuk dijadikan rumah transit ya, rumah transit suku Komoro. Jadi masyarakat